Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Roha dari School Akad 3 absen 12. Di sini saya akan mempresentasikan rekaman saya yang terdiri dari bab 1 dan bab 2. Bab 1 ialah energi dan perubahannya. Materi yang pertama, bentuk-bentuk energi. Apa itu energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu perubahan. Energi memiliki berbagai macam bentuk. Yang pertama, energi potensial adalah energi yang dimiliki suatu materi karena strukturnya. Energi potensial terbagi menjadi dua. Yang pertama, energi potensial elastis. Energi potensial elastis adalah energi yang tersimpan pada benda yang ditarik secara elastis. Contohnya, karet ketapel dan busur panah. Rumusnya EP sama dengan setengah kali K kali X kuadrat. Sedangkan energi potensial gravitasi adalah energi yang terjadi karena perbedaan ketinggian. Contohnya buah yang jatuh dari pohonnya. Rumusnya EP sama dengan M kali G kali H. Yang kedua, energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki suatu materi ketika bergerak. Rumusnya EK sama dengan setengah kali M kali V kuadrat. Yang ketiga, energi mekanik. Energi mekanik adalah gabungan antara energi potensial dan energi kinetik. Rumusnya EM sama dengan EP plus EK. Yang keempat, energi listrik. Energi listrik adalah energi yang paling mudah digunakan sebagian besar manusia. Kondisi listrik adalah fenomena fisik yang memungkinkan listrik diangkut dengan mudah. Energi listrik memiliki tiga persamaan. Yang pertama, W sama dengan V kali Q. Yang kedua, W sama dengan V kali I kali T. Yang ketiga, W sama dengan I kuadrat dikali R dikali T. Yang kelima, energi panas. Energi panas disebut juga energi termal atau energi kalor. Energi panas termasuk juga energi kinetik karena panasnya bergerak atau mengalami perpindahan. Sumber panas, ada matahari, api, panas bumi, dan gesekan antara dua benda. Perpindahan panas. Perpindahan panas ada tiga. Yang pertama, konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas yang melalui zat perantara tanpa disertai perpindahan zat tersebut. Yang kedua, konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas yang terjadi dengan perpindahan zat perantara. Yang ketiga, radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa memerlukan zat perantara. Yang keenam, energi cahaya. Energi cahaya adalah energi yang dihasilkan oleh gelombang elektromagnetik. Sifat-sifat cahaya. Cahaya merambat lurus, cahaya dapat dipantulkan, cahaya menembus benda bening, cahaya dapat dibiaskan, cahaya putih bisa diuraikan. Yang ketujuh, kimia adalah energi yang terkandung dalam suatu zat. Contohnya energi yang terkandung dalam makanan. Manfaatnya menghasilkan energi, menyimpan energi jangka panjang, meningkatkan kesehatan, dan melakukan proses fotosintesis pada tumbuhan. Materi yang kedua, perubahan bentuk energi. Perubahan bentuk energi atau disebut juga konversi atau transformasi energi adalah proses berubahnya energi dari satu jenis energi menjadi energi lainnya. Macam-macam perubahan bentuk energi. Yang pertama, perubahan bentuk energi listrik. Energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya lampu dan televisi. Energi listrik menjadi energi panas. Contohnya magicom dan setrika. Energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya mesin cuci dan kipas angin. Yang kedua, perubahan bentuk energi panas. Energi panas menjadi energi cahaya. Contohnya obor api dan kembang api. Energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya kereta api lokomotif. Yang ketiga, perubahan bentuk energi kimia. Energi kimia menjadi energi gerak. Contohnya bensin pada kendaraan dan makanan yang dicerna oleh tubuh. Energi kimia menjadi energi listrik. Contohnya baterai dan aki. Keempat, perubahan bentuk energi cahaya. Energi cahaya menjadi energi panas. Contohnya menjemur baju, menjemur ikan asin, dan membuat garam. Energi cahaya menjadi energi kimia. Contohnya proses fotosintesis pada tumbuhan dan proses pencucian foto.
Kelima, perubahan bentuk energi gerak. Energi gerak menjadi energi panas. Contohnya, tangan yang digosok-gosokkan akan terasa hangat dan korek api yang digesekkan kepada penggeseknya. Energi gerak menjadi energi bunyi. Contohnya, bertepuk tangan dan bersepeda mekanik. Proses perubahan bentuk energi. Proses perubahan bentuk energi dapat terjadi lebih dari sekali atau beberapa rangkaian perubahan bentuk energi, misalnya pada ponsel dan pembangkit listrik tenaga batu bara. Keuntungan dan kerugian perubahan bentuk energi. Keuntungannya, konversi energi memungkinkan kita dapat mengubah energi menjadi bentuk yang dapat disimpan dan digunakan kapan saja. Sedangkan kerugiannya, sistem konversi energi seperti pembangkit listrik tenaga air membutuhkan lahan dalam skala besar sehingga menimbulkan konflik penggunaan lahan. Yang ketiga, energi terbarukan. Energi terbarukan atau energi alternatif adalah energi yang dapat menggantikan peran energi utama atau konvensional seperti bahan bakar fosil yang dapat diperbarui, maka tidak akan habis. Jenis-jenis energi terbarukan. Yang pertama, pembangkit listrik tenaga air atau hydropower. Yang kedua, pembangkit listrik tenaga panas bumi. Yang ketiga, pembangkit listrik tenaga angin atau wind power. Yang keempat, biodiesel. Yang kelima, bioetanol. Yang keenam, biogas. Dan yang ketujuh, sel surya. Dan yang kedelapan, pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Bab 2 ialah bumi dan antariksa. Materi yang pertama, gravitasi. Gaya gravitasi antara dua benda merupakan gaya tarik-menarik yang besarnya berbanding lurus dengan perkalian massa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara keduanya. Setiap objek di alam semesta memiliki gravitasi. Yang pertama, gravitasi bumi berfungsi untuk menarik dan menahan atmosfer agar tetap menyelimuti bumi. Yang kedua, gravitasi matahari menyebabkan planet-planet di tata surya berputar pada porosnya atau rotasi-rotasi bumi yang menyebabkan terjadinya peristiwa siang dan malam. Ketiga, gravitasi bulan mengakibatkan pasang surut air laut. Materi yang kedua, struktur bumi. Struktur bumi merupakan satu-satunya planet yang diketahui mampu menunjang kehidupan. Bumi berbentuk bola yang tersusun atas lapisan-lapisan yang terdiri dari kerak bumi sebagai lapisan luar, terdiri dari kerak benua dan kerak samudera. Kemudian di bawahnya ada mantel bumi atau selubung bumi. Mantel bumi terdiri atas 3 bagian, yaitu litosfer, astenosfer, dan mesosfer. Kemudian ada inti luar bumi dan inti dalam bumi. Berikut adalah contoh susunan lapisan bumi. Lapisan yang menyelimuti bumi. Yang pertama, litosfer. Lapisan terluar bumi yang terdiri dari kerak bumi dan mantel bumi. Kedua, hidrosfer. Hidrosfer terdiri dari semua air di bumi. Lapisan hidrosfer meliputi samudera, lautan, danau, sungai, air tanah, serta uap air. Ketiga, biosfer. Biosfer memiliki arti lapisan hidup yang merujuk kepada lapisan yang dihuni oleh makhluk hidup. Biosfer mencangkup daratan, air, udara, dan interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. 4. Atmosfer. Atmosfer adalah lapisan udara yang membungkus planet ini dengan ketebalan lebih dari 650 km. Atmosfer bagian bawah terdiri atas troposfer dan stratosfer. Atmosfer bagian atas terdiri atas mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Materi yang ketiga, medan magnet bumi. Medan magnet bumi atau dikenal sebagai medan geomagnetik adalah medan magnetik yang terdapat pada lapisan dalam bumi hingga permukaan bumi.
Faktor-faktor yang mempengaruhi benda geomagnet yaitu yang pertama kontrol mass ejection, yang kedua medan magnet antar planet. Materi yang keempat, cuaca dan iklim. Cuaca adalah keadaan udara pada saat tertentu dan di wilayah tertentu yang relatif sempit dan di waktu yang singkat. Jenis-jenis cuaca: cuaca cerah, cuaca panas, cuaca sejuk, cuaca berangin, cuaca berawan, dan cuaca hujan. Iklim merupakan keadaan cuaca rata-rata yang meliputi wilayah yang luas dan dalam waktu yang cukup lama. Iklim dunia terdapat 4 iklim, yaitu iklim tropis, iklim subtropis, sedang, dan dingin. Sedangkan iklim di Indonesia meliputi 3, iklim tropis, iklim musim, dan iklim laut. Penyebab perubahan iklim: peningkatan emisi, efek rumah kaca, pemanasan global, dan perubahan orbit bumi. Peristiwa yang memengaruhi iklim di Indonesia: El Nino, La Nina, pertemuan angin antar tropis, dipole mood. Dampak perubahan iklim: ketersediaan air tawar menipis, kenaikan permukaan air laut, kesehatan, kepunahan ekosistem, krisis pangan, dan penurunan hutan. Unsur-unsur yang mempengaruhi cuaca dan iklim suatu daerah: yang pertama suhu atau temperatur udara, yang kedua tekanan udara, yang ketiga angin, yang keempat kelembapan udara, dan yang kelima curah hujan. Perbedaan cuaca dan iklim: cakupan wilayah dan pengamatan mengenai cuaca lebih sempit dan terbatas, sedangkan iklim memiliki cakupan yang lebih luas. Materi kelima, musim. Musim adalah periode dalam setahun yang dibedakan berdasarkan kondisi cuaca dan iklim khusus. Faktor dan penyebab terjadinya musim: revolusi bumi, pergeseran semu matahari, letak geografis, dan pola angin. Jenis-jenis musim: daerah yang beriklim subtropis memiliki 4 musim dalam setahun, yakni musim dingin, musim semi, musim panas, dan musim gugur. Sedangkan daerah yang beriklim tropis seperti Indonesia hanya memiliki 2 musim dalam setahun, yakni musim hujan dan musim kemarau. Materi yang keenam, gempa bumi. Gempa bumi merupakan salah satu jenis bencana alam geologi. Jenis-jenis gempa bumi: gempa tektonik, gempa vulkanik, dan gempa runtuhan. Jenis-jenis gelombang: gelombang seismik yang merambat di bagian dalam bumi dibedakan menjadi 2, gelombang sekunder dan gelombang primer. Materi yang ketujuh, mitigasi bencana. Mitigasi bencana adalah peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan di masyarakat. Mitigasi dibagi menjadi 2, mitigasi struktural dan mitigasi non-struktural. Beberapa tindakan mitigasi yang dapat dilakukan pada bencana. Mitigasi bencana gempa bumi. Sebelum terjadi gempa, memastikan apakah rumah cukup aman dari bahaya akibat gempa. Saat terjadi gempa, ketika di dalam ruangan, cari tempat berlindung yang kuat dan mampu menahan reruntuhan seperti di bawah meja atau tempat tidur. Saat terjadi gempa, terus mengikuti informasi terkait gempa yang terjadi. Mitigasi bencana gunung meletus. Memastikan telah berada di pos evakuasi sebelum gunung meletus. Mitigasi bencana banjir. Sebelum banjir, mempelajari lingkungan rumah tempat tinggal, apakah rawan banjir atau tidak. Saat terjadi banjir, memastikan keran air serta matikan listrik. Saat proses evakuasi, bersikap tenang, tidak panik, serta mengikuti arahan yang diberikan petugas. Saat di posko evakuasi, saling membantu sesama pengungsi. Setelah terjadi banjir, memeriksa ada atau tidaknya hewan berbahaya di dalam rumah, seperti ular. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Maaf jika ada salah kata atau bicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.